Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada bab silaturahim dari kitab Tanbihul Ghafilin. Bab silaturahim. Kalimat silaturahim terdiri dari dua kata, ada kata silah, ada kata rahim. Silah yang artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang atau cinta kasih. Yang terkadang kita suka memakainya untuk makna umum, padahal silaturahim ini maknanya spesifik dia, yaitu menjalin hubungan yang penuh dengan kasih sayang dengan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan kita. Itu silaturahim. Kadang-kadang kan kita suka dapat telepon dari teman kita, teman kantor, teman main. Saya mau silaturahim ke rumah antum. Padahal dia memang teman kita, tapi tidak punya hubungan ikatan darah, bukan sepupu, bukan saudara kandung, bukan paman. Itu sebenarnya kalau harusnya yang dia ucapkan, saya mau datang ziarah ke rumah antum. Masalahnya kita di Indonesia, kata ziarah hanya dipakai untuk ke kuburan. Kalau ada orang nelfon temannya, ana mau ziarah, tersinggung gitu. Ente mau ziarah, ana mau ziarah ke rumah antum, tersinggung. Padahal itu betul. Berkunjung, ziarah itu ada berkunjung. Kalau bilang ziaratul kubur, ziarah kubur baru dibilang berkunjung ke kubur. Nah, ziarah ke rumah ya datang ziarah. Jadi hubungan kita dengan orang yang tak memiliki pertalian kerabat atau pertalian darah, itu namanya ukhuwah. Namanya ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin di mana saja dia berada, entah itu di Indonesia, entah itu di belahan bumi lain, di barat, di Eropa, di Timur Tengah, itu dikatakan ikhwah. Orang mukmin semuanya bersaudara. Ikhwah di sini apa? Hubungan ukhuwah, persaudaraannya yang lintas wilayah, ya, lintas suku bangsa, itu namanya ukhuwah. Adapun silaturahim ini ya, menjalin hubungan penuh kasih dan sayang dengan orang yang memiliki ikatan darah dengan kita. Makanya kenapa Nabi menekankan kepada kita sebagai umatnya untuk mempelajari nasab.
harus tahu nasabnya. Agar apa? Agar hubungan silaturahim itu antara saudara-saudara itu benar-benar terajut dengan baik. Ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum." Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab-nasab kalian yang dengannya kalian mampu merajut hubungan silaturahim. Paling tidak setelah ini nanti pulang ke rumah dicari tahu itu saya bin siapa, naik ke atas. Nanti saling kenal akhirnya. Sehingga nantinya kalau seumpamanya dia lagi jalan di luar, lagi kemana-mana, berpapasan dengan sepupunya, dia kenal. Kan banyak orang nggak kenal sepupunya. Dia cuma tahu sepupu sekali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, dia nggak kenal sudah. Karena dia tidak pelajari tentang nasabnya. Makanya kenapa dahulu orang-orang di Jazirah Arab itu menekankan mengenai nasab ini, penting. Agar apa? Agar benar-benar mampu merajut hubungan silaturahim. Di Al-Quran juga dijelaskan itu dalam surat Al-Ahzab. Allah menjelaskan tentang panggilan yang dirunut kepada silsilah orang tua. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Surat Al-Ahzab. Itu Allah bilang panggil orang itu dengan nasab orang tuanya. Berarti Allah suruh kita untuk mengenali nasab kita, biar ada hubungan silaturahim. Ada kebiasaan bagus masyarakat muslim Indonesia ini suka bikin acara reunian atau pengajian keluarga, dikumpulkan itu silsilah-silsilah keluarganya, kumpul 1 bulan sekali. Ya, mereka duduk-duduk, makan-makan, undang ustadznya untuk bicara setengah jam atau 1 jam. Intinya mereka ingin memperkokoh dan memperkuat hubungan silaturahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal bab silaturahim ini Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi mengangkat sebuah hadis dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari tentang ada seorang Arab Badui, dia menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa nih kalau kita lihat riwayat hidup Nabi, itu seringkali orang-orang Arab Badui kalau berpapasan dengan Nabi atau ingin bertanya sesuatu itu tata keramanya nggak ada. Berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu orang Muhajirin, orang Ansor, itu mereka memiliki tata krama dengan Nabi Muhammad SAW, dan perintah untuk bertata krama dengan Nabi itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat itu sampai tidak boleh angkat suara di atas suara Nabi. Kemudian kalau mereka lagi duduk sama Nabi, kemudian setelah itu ada yang ingin untuk pergi keluar dari rombongan tersebut harus minta izin. Kalau Nabi izinkan baru dia boleh keluar. Kalau Nabi tidak izinkan dia tidak boleh keluar. Sampai seperti itu. Terus memanggil Nabi dengan panggilan, tidak boleh memanggil nama, memanggil dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah atau ya Abul Qasim. Memanggil Nabi tidak boleh memanggil dengan namanya langsung. Tapi ada juga orang-orang Arab Badui, ini asal panggil saja. Ya, sahabat Nabi juga, tapi orang Badui. Jadi sahabat Nabi itu ada kelas-kelasnya itu. Ya, kalau kita lihat sejarah sahabat Nabi itu, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dari 124.000 sahabat Nabi yang masuk nominasi sebagai sahabat Nabi yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi,
dalam tanda petik masuk kategori ulama. Dulu di zaman Nabi nggak disebut ulama, disebut dengan sebutan qurra. Qurra. Kita sering sekarang kalau kita mengerti apa qurra? Orang yang membaca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang hidup bersama Al-Quran, hafal Quran, orang yang mengaji Al-Quran. Tapi di zaman Nabi, qurra itu bukan itu. Qurra itu mereka tidak hanya sekedar hafal Quran, mengerti isi kandungannya, faham maknanya, tahu maqasid syariahnya, faham tentang asbabun nuzulnya, hukum fikihnya faham. Itu disebut dengan qurra di zaman Nabi. Sekarang banyak qurra, tapi qurra ada yang qurra dia hanya bisa baca tapi tidak paham isi kandungannya. Dia qurra tapi tidak mengerti tentang dalamnya, tentang asbabun nuzul, tidak mengerti maqasid syariah. Dulu di zaman Nabi qurra itu ulama dari sahabat Nabi. Dari 124.000 itu kata Imam Ibnu Qayyim yang masuk kategori ulama itu 120 orang. 120 orang. Makanya kenapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mengirim qurra ke suatu wilayah untuk mengajarkan Quran, Rasul utus 70 orang. Yang kita semua tahu kisahnya, di mana qurra ini 70 orang ulama yang dikirim oleh Nabi untuk berdakwah, mensyiarkan Islam, dibunuh. Ya. Dibunuh. Dan mati semuanya. Dan Nabi cukup murka atas kejadian tersebut. Sampai termaktub dalam riwayat hadis Imam Bukhari, Nabi berdoa selain kunut ya, selain Nabi baca kunut selama 1 bulan non-stop, tidak hanya waktu subuh saja, selama 5 waktu. Dan Nabi juga membaca doa melaknat kaum tersebut. Sampai Nabi juga mengatakan, ya Allah, berikanlah musim kemarau kepada kaum itu sebagaimana musim kemarau yang pernah didapati oleh umatnya, kaumnya Nabi Yusuf. Padahal kalau kita lihat, Nabi berapa kali mengalami sesuatu yang menyedihkan. Nabi pernah datang ke Taif, dilempar, sampai Nabi berlari dan bersembunyi di kebun anggur sampai berdarah-darah. Jibril datang menawarkan, menimpakan gunung, bukit kepada penduduk kota Taif. Nabi masih mengatakan, jangan, innahum qaumun la ya'lamun. Nabi pernah kesal, pernah kecewa, pernah marah kepada Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tombaknya, menancap di dadanya Hamzah. Sampai menurut riwayat, setelah Wahsy masuk Islam pun Nabi berusaha untuk tidak berpapasan wajah dengan Wahsy. Tapi Nabi tidak melaknat. Tapi untuk yang ini, karena itu orang-orang pilihan yang Nabi kirimkan, 70 orang, itu semuanya qurra, semuanya itu ahlul Quran, ahlul hadis, faham fikih, mengerti maqasid syariah. Dibantai. Jadi kalau sampai itu akhirnya Nabi sampai berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kembali kepada orang Badui ini yang datang jumpai Nabi. Ya. Dia cegat Nabi di jalan. Nabi lagi naik onta. Sahabat-sahabat nunggu Nabi turun, baru datang, baru tanya, minta izin, boleh ngomong nggak? Dia nggak, dia cegat langsung. Terus
tali kendalinya onta itu dipegang lagi sama dia, ditahan. Tapi subhanallah, Nabi mengerti karakter orang-orang Badui itu. Nabi tidak marah, ya. Nabi tenang menghadapinya. Dan ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni anin nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan yang mendekatkan aku kepada surga, yang menjauhkan aku dari neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepadanya, kata Rasul, yang pertama kali yang harus engkau lakukan kalau engkau ingin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua engkau begitu jauh dari neraka, tidak akan Allah hempaskan engkau kepada neraka. Yang pertama, anta abudallah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya sekedar menyembah, tetapi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena masih ada orang dia menyembah Allah, tapi prakteknya setelah selesai dia menyembah, dia sholat 5 waktu. Dia tahu Allah sebagai Tuhannya, tetapi dalam kehidupannya dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih percaya kepada ramalan, masih bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Nabi katakan menyembah Allah dan jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa tuqimas shalah, engkau tegakkan salat, benar-benar salat hidup dalam kehidupanmu. Wa tu'taz zakah, engkau tunaikan zakat. Yang berikutnya, yang terakhir kata Nabi, wa tasilar rahim, engkau menghubungi kerabat, jadi menjalin hubungan dengan kerabat. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa tadi? Kepada orang Badui tadi. Berarti silaturahim ini nilainya ibadah tidak? Ibadah. Karena hadisnya ini digabung dengan tauhid, dengan sholat, dengan zakat, itu nilainya ibadah semua. Terus yang terakhir, hubungan silaturahim. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu, dalam surat An-Nisa, di awal-awal surat An-Nisa, itu Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan takwa itu kan nilai ibadah. Karena semua kita disuruh untuk hidup kita bernorma takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kalian saling memohon bantuan, memohon pertolongan. Jadi ketika ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kendaraan takwa itu dipakai. Maka tak akan mungkin kita sempurna permohonan kita kepada Allah tanpa menghadirkan kendaraan takwa dalam setiap permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasaaluna bihi wal arham, dan menjalin hubungan silaturahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Al-Imam Abu Lais meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibni Abi Aufa. Hadis ini berkenaan ketika di suatu hari di petang hari di padang Arafah. Jadi berarti Nabi itu dengan sahabat-sahabat Nabi ketika wukuf di padang Arafah,
itu mereka sampai petang. Sampai petang. Sampai benar-benar matahari itu terbenam. Ini kalau mau ikut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang kita suka lihat ada orang wukuf di Arafah cuma sebentar tuh. Ya, kalau dia berhalangan karena sakit nggak apa-apa. Dia safari wukuf saya sudah sampai masuk di Arafah, dia keluar lagi tidak apa-apa. Tapi kalau sehat, mampu semuanya, gunakan waktu yang mustajabah, yang benar-benar sangat mustajabah di padang Arafah, dan gunakan sampai matahari terbenam. Nabi berkhutbah dengan khutbah yang begitu panjang di padang Arafah. Salah satu isi khutbahnya Nabi, la yujalisuni, kata Nabi, tidak boleh duduk bersamaku di petang hari ini di padang Arafah, di waktu yang mustajabah, di saat yang sangat mustajabah, di tempat yang sangat mulia. Kata Nabi, siapa yang tidak boleh itu? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang Nabi sebut siapa? Qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahimnya sama siapa? Sama kerabat-kerabatnya. Orang-orang yang memiliki hubungan pertalian darah dengannya. Gak boleh. Ini kan kadang-kadang kita nih, Masya Allah, sama teman kita tuh kita akrab, sampai kita bilang sahabat karib, soulmate lah. Wah, teman yang sangat dekat dengan kita, yang tahu rahasia kita, tahu segalanya. Dia minta apa saja kita bantu dia. Tapi hubungan kita sama saudara yang memiliki hubungan darah dengan kita kering. Hati-hati ini. Ini penekanan Nabi di sini, ini penekanan hubungan yang memiliki garis darah. Nabi katakan tidak boleh duduk bersamaku. Ini pada saat haji Arafah, pada saat haji wada, saat wukuf di Arafah. Berarti Nabi mengatakan apa? Tidak akan sah hajinya. Tidak sempurna hajinya. Tidak menjadi bagian dari rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan kekerabatan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada seorang laki-laki yang duduk haji bersama Nabi. Dia duduk di tengah-tengah perhimpunan itu. Dia dengar ucapan Nabi itu, dia bangun. Dia bangun, dia keluar. Dia keluar, dia pergi. Setelah dia pergi, berapa saat kemudian dia kembali. Setelah dia kembali, Nabi tanya sama dia, dari tadi, kata Nabi, setelah saya berceramah, setelah saya sampaikan pesan-pesan ini, tidak ada yang bangun, yang saya lihat tidak ada yang bangun kecuali engkau. Apa yang membuat engkau bangun keluar dari perhimpunan dan engkau pergi lalu engkau kembali lagi? Nabi tanya. Kan ucapan Nabi ini berlanjut terus. Jadi Nabi sedang memberikan nasihat, lanjut terus. Dan dia dengar salah satu poin dari nasihat Nabi itu adalah tidak boleh duduk bersama Nabi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dimana Rasulullah, tadi engkau ucapkan itu. Salah satu daripada petuah-petuahmu itu yang saya dengar, dan saya, hubungan saya selama ini dengan khalah, dengan bibinya. Jadi saudara dari jalur siapa? Ibunya. Hubungan saya dengan bibi saya tidak baik, dan saya dengar ucapanmu itu. Lalu saya datang menuju bibi saya, dan saya meminta ia untuk memaafkan saya. Ya. Saya datang dan dia katakan, fastaghfartu li wastaghfartu laha.
Saya datang kepadanya, saya minta ampun untuk saya, dan saya pun juga meminta ampun untuknya, dan kami saling sama-sama memaafkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta ijlis. Kata Nabi apa? Ahsanta. Engkau sudah melakukan hal yang baik, maka boleh duduk engkau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi berikutnya, ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan keluar, tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Seumpamanya, kita kasih contoh, ini majelis kita ini. Ini jumlah yang hadir cukup banyak di majelis kita ini, full satu masjid. Alhamdulillah. Kalau pada malam hari ini ada di antara jamaah majlis yang hubungannya cacat dengan saudaranya, marah-marahan, tidak teguran, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin karena hal yang sepele, yang kecil, maka pada malam hari ini rahmat Allah susah akan turun di majlis ini, karena ada salah satu atau dua dari jamaah yang hadir di majlis ini orangnya memutuskan hubungan silaturahim. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada beberapa individu yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka dalam sebuah riwayat hadis Imam Bukhari, ya, ada salah seorang sahabat, dia datang jumpai Nabi, dia bawa satu kantong dirham penuh, satu kantong duit semua. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya satu kantong ini mau saya bagi-bagikan. Saya ingin tanyakan kepada engkau wahai Rasul, kepada siapa saya harus berikan ini? Ada dua yang mau saya berikan. Yang pertama, orang susah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan saya, tapi memang butuh dia. Yang kedua, ada orang susah tetapi memiliki hubungan kekerabatan dengan saya. Apa kata Nabi? Al-aqriba aula, kata Nabi. Orang memiliki hubungan kekerabatan denganmu lebih utama kau berikan, karena kau akan mendapatkan, kata Rasul, dua pahala sekaligus. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Kalau yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita cuma dapat satu pahala, pahala sedekah doang. Tapi kalau seumpamanya orang itu memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka dua yang kita dapat, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dan yang paling dekat yang harus kita kunjungi, kita jalin hubungan silaturahim, siapa? Orang tua kita. Coba jujur aja kita ini, lebih sering telepon siapa kita? Lebih sering WhatsApp siapa? Lebih sering tanya kabar sama siapa? Orang tua atau teman? Ya. Ada yang mungkin nelfonnya 1 tahun 2 kali, menunggu momentum Idul Adha, Idul Fitri.
Padahal perintah silaturahim, maka kalau kita runut yang paling dekat siapa? Memiliki hubungan darah yang cukup rapat dengan kita siapa? Orang tua kita. Ya, pemberian yang terbaik kepada siapa yang harusnya? Orang tua. Kalau sama orang tua dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim, dapat berkah lagi. 3 didapat sama orang tua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih rahimahullahu taala, ya, berkata Imam Abu Lais, fil khabari dalilun anna qat'ar rahim dzambun azim, bahwasanya memutus hubungan satu rahim itu adalah suatu dosa besar. Tidak ada pahala atau perbuatan hasanah yang lebih cepat pahalanya. Tidak ada perbuatan hasanah. Udah habis saja waktu ya. Tidak ada perbuatan hasanah yang lebih cepat pahalanya yang Allah segerakan datangkan kepada kita melebihi silaturahim. Tiada dosa yang lebih cepat Allah berikan pembalasannya di dunia sebelum di akhirat daripada memutuskan hubungan silaturahim. Jadi pahala yang cepat datang kepada kita sebelum kita mendapatkan pahala di akhirat nanti adalah kalau kita benar-benar merajut hubungan silaturahim. Dan balasan hukuman juga cepat turun kepada kita di dunia sebelum dapat di akhirat apa? Memutuskan hubungan silaturahim. Contoh sederhana, carut marut kita saat ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sebabnya? Gak usah jauh-jauh, sebabnya satu, silaturahimnya. Kalau silaturahim itu antara yang hubungan saudara nih, saya mengatakan. Maksudnya apa tuh hubungan saudaranya? Kok ada hubungan apa maksudnya? Putus hubungan antara saudara sama carut marutnya bangsa. Satu rumah, beda pemilihan. Iya kan? Banyak terjadi kan? Satu rumah, beda yang dia idolakan, ribut sampai sekarang nggak habis-habis. Saudara kandung nggak saling sapa karena beda idola politiknya. Anak nggak tegur sama bapaknya. Ponakan nggak mau saling sapa dengan pamannya. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang mereka puja satu persatu. Dan tanpa disadari mereka sedang cepat mengundang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat carut marut ini. Belum lagi putus ukhuwah. Ini kalau kita bicara tentang ukhuwah, persaudaraan antara umat mukminin. Lain, ini kita bicara satu rahim saja dulu. Satu rahim. Beda pandangan, beda pilihan. Saling blacklist. Nomor handphone sering diblokir. Bahkan ada yang sampai saat ini tidak buka-buka nomor blokirnya. Ayolah. Lepas, tanggalkan ego itu, rajut kembali hubungan satu rahim. Tidak usah lihat, belum tentu orang yang kita puja itu dengar pujian kita. Belum tentu orang yang kita sanjung itu memberikan maslahat buat kita. Tapi kalau kita hubungan satu rahim kita sama saudara kita itu kita rajut dengan baik, dia menghadirkan maslahat buat kita karena keberkahan dari Allah turun. Kan jelas hadis Nabi mengatakan tadi. Ala inna rahmatallah, ketahuilah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala la tanzilu ala qaumin
tidak akan turun pada suatu kaum yang dimana para kaum itu fihim qati'ur rahim. Suatu keluarga saja, ini negara, satu keluarga saja saling putus hubungan satu rahim, berkahnya nggak turun pada negara tersebut. Nah ini kalau semuanya berjamaah begitu, hampir tiap wilayah, tiap daerah ada yang melakukan seperti itu. Berbeda pandangan terhadap pilihannya masing-masing. Dan itu duniawi sebenarnya. Berbeda pandangan terhadap hal yang duniawi, tetapi mereka memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan ukhrawi mereka. Nauzubillah wal i'azubillah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dapat memahami ini, dan yang mendengarkan sadar akan hal ini. Jika di majlis yang mulia pada hari ini ada yang sedang melakukannya, cepat-cepat pulang dari sini, kembali rajut hubungan silaturahim. Jangan gengsian, jangan merasa saya lebih tua, saya lahir duluan. Jangan bilang dia yang salah, saya merasa saya yang benar. Yang lebih dulu datang itu aula, lebih utama dia. Namanya silaturahim itu bukan engkau mengunjungi, tapi silaturahim itu engkau yang pertama kali berusaha untuk datang. Nanti kita akan bahas kajian lanjutannya. Ini belum selesai. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi untuk bab silaturahim. Sebelum kita masuk pada bab-bab yang berikutnya, masih panjang tentang silaturahim. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, dan kita berharap kita mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat rajutan silaturahimnya, yang semata-mata kita jalin karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وبحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق الهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.